Anak yatim yang dulu diremehkan dan diabaikan di hotel mewah ini, menjalani perjalanan hidup yang penuh liku dan tantangan. Dari hinaan karyawan hingga ujian besar kebakaran, ia bangkit dengan keberanian dan ketulusan hati yang luar biasa. Kini, ia bukan hanya pahlawan di hotel itu, tapi juga sosok inspiratif yang mengubah kehidupan banyak orang lewat proyek sosialnya. Kisahnya membuktikan bahwa takdir bukan soal asal-usul, tapi tentang semangat juang dan keikhlasan. Saksikan bagaimana anak yatim ini mengubah dunia di sekitarnya dan mengajarkan kita semua arti sejati dari kekuatan hati dan harapan yang tak pernah padam. Inspirasi perjuangan anak yatim, kisah nyata motivasi. Di sebuah kota metropolitan yang gemerlap dengan gedung pencakar langit dan kemewahan, berdirilah sebuah hotel bintang 5 yang menjadi simbol kemewahan dan eksklusivitas. Hotel tersebut sering dikunjungi oleh para tamu kelas atas yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk menikmati pelayanan terbaik. Namun, di balik gemerlap itu, tersimpan kisah seorang anak yatim yang memiliki mimpi sederhana namun harus menghadapi kenyataan pahit. Anak itu datang ke hotel dengan harapan besar, membawa harapan yang membara di hati meskipun hidupnya penuh perjuangan. Anak yatim itu adalah sosok yang sederhana, dengan pakaian lusuh dan wajah yang menyiratkan kelelahan sekaligus keteguhan. Ia datang bukan sebagai tamu, melainkan untuk mencari peluang dan penghidupan, berharap bisa mendapat pekerjaan meski hanya sebagai tenaga pembantu. Namun, setibanya di gerbang hotel, ia langsung disambut dengan tatapan sinis dan hinaan dari para karyawan dan tamu yang melihatnya sebagai sosok yang tidak pantas berada di lingkungan mewah itu. Perlakuan dingin dan meremehkan langsung menghantam semangatnya. Lingkungan hotel yang elit memang tidak ramah bagi mereka yang berasal dari latar belakang sederhana. Para karyawan dengan seragam rapi memandang rendah anak itu, seolah menganggapnya sebagai gangguan dan beban. Mereka berbicara di belakangnya dengan nada sinis, bahkan beberapa tamu yang mendengar ikut berkomentar kasar. Dalam situasi itu, anak yatim merasa terpojok, namun ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kesempatan yang sama. Sosok anak yatim ini bukan berasal dari keluarga kaya, atau memiliki koneksi yang memudahkan jalannya. Sejak kecil, ia hidup tanpa orang tua, bergantung pada belas kasihan tetangga dan kerja serabutan. Kehidupan keras telah mengajarkannya tentang arti kesabaran, keteguhan hati, dan kerja keras. Meskipun hidup sederhana, mimpi besarnya tetap membara. Ingin bisa mandiri, bekerja dengan baik, dan membuktikan kepada dunia bahwa ia tidak kalah dari siapapun. Saat anak itu berdiri di halaman hotel, menatap bangunan megah yang seakan menjulang menantang, ia merasakan campuran harapan dan kegelisahan. Ia tahu jalan yang harus ditempuh tidak akan mudah. Namun hatinya penuh tekad untuk mengubah nasib. Di tengah suasana penuh prasangka dan ketidakadilan, anak yatim itu mencoba mengumpulkan keberanian untuk melangkah ke depan. Ia yakin bahwa suatu saat nanti, kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Para karyawan hotel mewah itu tetap memperlakukannya dengan dingin dan kasar. Mereka membicarakan dirinya dengan nada merendahkan dan skeptis. Mereka tidak percaya bahwa seseorang seperti anak yatim ini bisa bertahan di lingkungan yang penuh dengan standar tinggi dan tekanan. Namun, anak itu memilih diam dan tidak membalas hinaan. Ia percaya bahwa tindakan dan kerja kerasnya yang akan berbicara kelak. Beberapa tamu yang menyaksikan perlakuan tidak adil ini merasa iba, namun mereka juga enggan untuk terlibat langsung. Anak yatim itu menjadi sorotan kecil, sebuah bayangan yang tampak kecil dan lemah di tengah kemewahan dan kesombongan hotel. Tapi di balik itu semua, ada kekuatan tersembunyi dalam diri anak itu yang perlahan mulai tumbuh. Ia tidak hanya ingin bertahan, tetapi juga ingin membuktikan dirinya layak dihargai. Hari itu berakhir dengan rasa getir di hati anak yatim. Namun ia tetap memandang hotel itu dengan pandangan penuh harapan dan semangat. Ia tahu, hari esok adalah kesempatan baru untuk membuktikan siapa dirinya. Meskipun ia diremehkan dan dipandang sebelah mata, anak itu sudah menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Di hari pertama anak yatim itu mencoba menapaki langkahnya di hotel mewah, kenyataan pahit langsung menghantamnya tanpa ampun. Ia berusaha menjalankan tugas-tugas kecil yang diberikan, mulai dari membersihkan lantai hingga mengantarkan barang, namun perlakuan karyawan hotel justru sangat kasar. Beberapa dari mereka menganggapnya sebagai pengganggu yang tak pantas berada di tempat seperti itu. Hinaan dan ejekan meluncur deras, membuat suasana menjadi sangat berat bagi anak itu. Meski mendapat perlakuan yang tidak adil, anak yatim tersebut memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan.
Ia percaya bahwa amarah tidak akan membantunya meraih apa yang diinginkannya. Sebaliknya, ia menghadapi semua hinaan itu dengan sabar dan keteguhan hati yang luar biasa. Ia terus berusaha menunjukkan sikap sopan dan penuh hormat kepada semua orang di sekitarnya, meski hatinya terkadang terluka dalam diam. Sikap sabar dan keteguhan anak itu mulai menarik perhatian beberapa karyawan yang selama ini hanya memandang sebelah mata. Ada yang mulai bertanya-tanya, mengapa ia tidak melawan atau menyerah ketika diperlakukan demikian. Mereka melihat bahwa di balik penampilannya yang sederhana, ada semangat dan keberanian yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Perubahan kecil ini mulai menumbuhkan rasa hormat di antara sebagian staf hotel. Namun, tidak semua karyawan merasakan hal yang sama. Beberapa dari mereka justru semakin memperparah sikap meremehkan dan menjatuhkan anak itu, merasa bahwa kehadirannya mengganggu kenyamanan dan citra mewah hotel. Konflik kecil pun mulai muncul di antara para karyawan, antara mereka yang ingin memberi kesempatan dan mereka yang tetap mempertahankan prasangka lama. Suasana di hotel pun menjadi semakin tegang dan penuh ketidakpastian. Anak yatim itu sendiri kerap merenung sendirian di sudut hotel ketika waktu istirahat tiba. Ia memikirkan tentang hidupnya yang penuh liku dan masa depan yang tak menentu. Di balik remangan itu, ia menunduk dan berdoa, memohon agar Tuhan memberinya kekuatan untuk terus bertahan dan tidak kehilangan harapan. Doa-doa itu menjadi sumber kekuatan batin yang membantunya melewati setiap hari dengan penuh keberanian. Tak jarang pula, beberapa tamu yang melihat perlakuan kasar terhadap anak itu merasa iba namun tidak berani menyuarakan. Mereka hanyalah penonton yang terdiam melihat ketidakadilan yang terjadi di balik kemewahan hotel. Anak yatim itu seolah menjadi sosok kecil yang berjuang sendirian di tengah gemerlap dunia yang kejam dan penuh ego. Meski begitu, ia tidak membiarkan kesedihan menguasai dirinya. Seiring waktu, anak yatim mulai mendapatkan sedikit kepercayaan dari beberapa staf yang menyadari ketulusan dan kerja kerasnya. Ia diberi tugas-tugas kecil yang lebih penting, meski tetap dengan pengawasan ketat. Setiap kali berhasil menyelesaikan tugas, ia menyimpan rasa bangga dan harapan yang semakin besar untuk bisa terus maju dan diterima di lingkungan yang penuh tantangan itu. Sementara itu, bisik-bisik tentang anak yatim ini mulai tersebar di antara para karyawan. Ada yang mulai mengubah pandangan mereka, merasa tersentuh oleh ketulusan dan semangat anak itu. Namun, ada juga yang masih bersikukuh mempertahankan sikap sinis dan meremehkan, merasa takut kehilangan posisi dan status di hotel. Pertentangan ini menciptakan dinamika yang kompleks dan penuh emosi di lingkungan kerja. Manajer hotel yang menjadi simbol kekuasaan dan otoritas di tempat itu pun tidak luput dari perhatian. Ia terlihat acuh tak acuh dan kadang sinis ketika mendengar tentang anak yatim tersebut. Baginya, hal itu hanyalah gangguan kecil yang tidak layak mendapat perhatian serius. Namun, ada sesuatu yang tersimpan di balik sikap dinginnya. Sebuah keraguan yang perlahan mulai mengintip dari dalam hatinya. Hari pertama yang pahit itu akhirnya berakhir dengan anak yatim yang tetap berdiri teguh dan penuh harapan. Meskipun ia dikecewakan oleh perlakuan buruk dan hinaan, ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa perjuangan ini baru saja dimulai, dan bahwa di balik setiap cobaan terdapat kesempatan untuk tumbuh dan membuktikan diri. Esok hari, babak baru akan dimulai, dan siapa tahu, perubahan besar mungkin akan segera datang. Suatu pagi yang cerah di hotel mewah itu membawa sebuah kejadian yang tak terduga dan mengubah jalannya cerita anak yatim tersebut. Saat anak itu tengah menjalankan tugas rutinnya, ia melihat seorang tamu penting tengah menghadapi kesulitan yang cukup serius. Tamu tersebut, seorang pengusaha ternama yang sering mengunjungi hotel itu, tampak kebingungan karena kehilangan barang berharga miliknya. Anak yatim itu tanpa ragu segera mendekat dan menawarkan bantuan dengan penuh sopan santun. Tamu penting itu sempat terkejut melihat kehadiran anak yatim yang selama ini diremehkan oleh banyak orang di hotel. Namun, kebaikan dan ketulusan anak itu membuat tamu tersebut tersentuh. Anak yatim dengan sabar mendengarkan cerita tamu, kemudian dengan cekatan mulai mencari barang yang hilang tersebut di sekitar area hotel. Sikapnya yang sigap dan rendah hati berbeda jauh dengan ekspektasi tamu tersebut terhadap seorang anak yang berasal dari latar belakang sederhana. Sementara itu, para karyawan hotel yang biasa memperlakukan anak yatim dengan sinis mulai memperhatikan peristiwa ini dengan rasa penasaran dan sedikit cemas. Mereka melihat bagaimana seorang tamu penting menunjukkan perhatian khusus kepada anak itu, berbeda dari perlakuan dingin yang biasa mereka tunjukkan. Perasaan campur aduk muncul, antara iri, penasaran, dan sedikit rasa hormat yang mulai tumbuh diam-diam.
Anak yatim berhasil menemukan barang berharga tamu tersebut yang terselip di sebuah sudut yang jarang diperhatikan. Tamu penting itu pun merasa sangat terbantu dan berterima kasih dengan tulus kepada anak yatim. Ia menyadari bahwa di balik penampilan sederhana, anak itu memiliki karakter yang kuat dan jujur, sesuatu yang langka di tengah gemerlap dunia mewah yang penuh kepura-puraan. Pertemuan singkat ini menjadi titik balik kecil namun signifikan dalam perjalanan hidup anak yatim. Kabar tentang kejadian tersebut cepat menyebar ke seluruh penjuru hotel, dari ruang manajemen hingga ke lantai bawah tempat para karyawan bekerja. Semua orang mulai membicarakan tentang keberanian dan ketulusan anak yatim yang berhasil membantu tamu penting itu. Ada yang mulai menatapnya dengan mata berbeda, tak lagi penuh cemoohan, melainkan ada unsur kekaguman yang mulai muncul. Namun, tidak semua orang menerima perubahan ini dengan mudah. Beberapa karyawan lama tetap mempertahankan sikap sinis dan skeptis. Mereka merasa bahwa perhatian tamu penting itu hanyalah sesaat dan tidak akan merubah status anak yatim di hotel. Mereka meremehkan kemampuan anak itu, merasa bahwa ia hanyalah seorang pengganggu kecil yang tidak pantas mendapatkan perhatian lebih. Di sisi lain, tamu penting tersebut mulai diam-diam memberikan dukungan kepada anak yatim, berusaha membuka jalan agar anak itu mendapatkan kesempatan yang lebih besar di hotel. Ia berbicara kepada manajemen dan beberapa staf kunci, menyampaikan bahwa anak yatim itu memiliki potensi luar biasa yang layak diperhatikan. Langkah ini mulai menimbulkan gelombang perubahan di dalam struktur hotel yang selama ini kaku dan penuh prasangka. Anak yatim sendiri tetap rendah hati, tidak pernah menganggap bahwa perhatiannya terhadap tamu adalah sesuatu yang luar biasa. Bagi dia, itu hanyalah bentuk kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus. Ia menyadari bahwa langkah kecil tersebut bisa membuka pintu kesempatan, tapi ia juga tahu bahwa perjuangan sesungguhnya masih panjang dan penuh tantangan. Dalam hatinya, anak yatim menyimpan harapan baru. Ia mulai yakin bahwa jika terus berbuat baik dan bekerja keras, suatu saat ia akan mendapatkan pengakuan yang layak. Ia bertekad untuk terus melangkah meskipun harus menghadapi rintangan dan ketidakadilan. Semangat yang tak tergoyahkan ini menjadi cahaya kecil yang menyinari hari-harinya di tengah gemerlap hotel yang kadang terasa dingin. Anak yatim yang dulu dianggap sebelah mata kini mulai merasakan adanya perubahan kecil namun berarti di lingkungan hotel mewah itu. Meski perjuangannya belum selesai, kepercayaan yang perlahan diberikan kepadanya membuat semangatnya semakin berkobar. Perlahan-lahan, ia mulai mendapatkan tugas-tugas yang lebih penting daripada sebelumnya. Sebuah bukti kecil bahwa usaha dan kesabarannya mulai membuahkan hasil meskipun belum secara penuh diterima oleh semua pihak. Di antara para karyawan, perubahan sikap mulai tampak. Beberapa dari mereka yang sebelumnya sinis dan meremehkan kini mulai memperlihatkan rasa hormat. Mereka diam-diam mengamati bagaimana anak yatim itu bekerja dengan tekun dan penuh dedikasi. Ada yang mulai mengajak anak itu berbicara dan memberi arahan, seolah ingin membantunya menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selama ini terasa asing baginya. Namun, tidak semua karyawan merasakan hal yang sama. Konflik kecil pun mulai muncul. Karyawan yang sudah lama bekerja dan terbiasa dengan hierarki ketat merasa terancam dengan perubahan yang mulai terjadi. Mereka menganggap bahwa perhatian yang diberikan kepada anak yatim itu bisa mengganggu kenyamanan dan status mereka. Perselisihan halus antara mereka yang mulai menerima dan yang masih mempertahankan sikap meremehkan menciptakan ketegangan di ruang-ruang kerja hotel. Anak yatim sendiri menghadapi tantangan baru dengan kepala tegak. Ia menyadari bahwa perubahan tidak akan datang dengan mudah. Setiap tugas yang diberikan selalu ia jalankan dengan maksimal, meski terkadang mendapat pengawasan ketat dan komentar pedas. Ia belajar dari kesalahan dan terus memperbaiki diri, membuktikan bahwa kerja keras dan kejujuran adalah modal utama untuk bertahan. Di tengah perjuangan tersebut, muncul momen-momen kecil yang menghangatkan hati. Beberapa karyawan yang mulai melihat kebaikan anak itu tidak sungkan untuk menolongnya ketika menghadapi kesulitan. Dukungan kecil ini menjadi angin segar yang menyejukkan hati anak yatim dan menguatkan tekadnya untuk terus maju. Meski perjalanan masih panjang, ia tak pernah merasa sendiri. Perubahan suasana di hotel mulai terasa. Dari yang awalnya penuh ketegangan dan rasa curiga, kini perlahan berubah menjadi lingkungan yang lebih bersahabat. Anak yatim pun mulai diterima dalam percakapan dan interaksi sehari-hari, meskipun masih ada beberapa yang enggan bergaul dengannya. Namun, langkah kecil ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa perubahan sedang berlangsung. Beberapa karyawan bahkan mulai meneteskan air mata saat menyaksikan keteguhan hati anak yatim yang tetap sabar menghadapi segala tekanan. Air mata itu bukan hanya karena haru,
tetapi juga karena mereka merasa malu pernah memperlakukannya dengan tidak adil. Kesadaran ini menjadi titik balik yang penting bagi banyak dari mereka, membuka hati untuk lebih menerima perbedaan dan melihat nilai sesungguhnya dalam diri seseorang. Dukungan rahasia dari tamu penting yang sebelumnya terbantu oleh anak yatim semakin menguatkan posisinya di hotel. Tamu tersebut sesekali menyampaikan pujian kepada manajemen dan mendorong agar anak yatim diberi kesempatan lebih besar. Hal ini membuat beberapa manajer dan staf kunci mulai mempertimbangkan perubahan dalam kebijakan dan cara mereka memperlakukan anak yatim tersebut. Keberhasilan-keberhasilan kecil yang dicapai anak yatim, seperti menyelesaikan tugas dengan baik dan membantu tamu, mulai dirayakan secara sederhana di kalangan staf. Momen-momen ini menjadi penanda bahwa ia bukan lagi sosok yang diabaikan, melainkan bagian dari keluarga besar hotel yang mulai menghargai kontribusinya. Anak yatim merasakan hangatnya kebersamaan yang selama ini ia impikan. Suasana hotel mewah yang selama ini penuh dengan ketegangan dan prasangka, akhirnya diuji oleh sebuah kejadian besar yang mengguncang seluruh penghuni dan karyawan di dalamnya. Pada suatu sore, saat aktivitas hotel sedang sibuk-sibuknya, tiba-tiba terjadi insiden kebakaran kecil di salah satu sudut dapur yang hampir saja menyebar ke area lain. Kepanikan segera melanda, dan semua orang terpaksa bergegas melakukan evakuasi. Situasi ini menjadi ujian nyata bagi keberanian dan kesiapan semua pihak, termasuk anak yatim yang selama ini dianggap sebelah mata. Di tengah kepanikan tersebut, anak yatim menunjukkan keberanian dan ketenangan yang luar biasa. Ia dengan sigap membantu mengevakuasi tamu yang panik, membimbing mereka ke tempat aman dengan penuh perhatian dan kesabaran. Ketika beberapa orang terjebak di lorong sempit, anak itu tidak ragu-ragu untuk turun tangan menolong, memandu mereka keluar dengan langkah cepat dan penuh keyakinan. Aksinya ini membuktikan bahwa ia bukan hanya sosok yang pantas dihargai, tapi juga sosok pahlawan dalam situasi genting. Para karyawan yang selama ini meremehkan anak yatim merasa terkejut dan terharu melihat keberanian dan dedikasi yang ia tunjukkan. Ada yang menangis terseduh-seduh karena malu pernah bersikap sinis dan merendahkan dirinya. Perlakuan kasar yang dulu mereka lontarkan kini berubah menjadi rasa hormat dan kekaguman. Kejadian ini membuka mata banyak orang bahwa penilaian berdasarkan latar belakang atau penampilan seringkali menyesatkan. Manajer hotel yang selama ini tampak dingin dan tidak peduli, kini mulai mengambil langkah tegas dalam mengapresiasi anak yatim. Ia memberikan pujian terbuka di depan seluruh staf dan tamu, mengakui keberanian anak itu yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Langkah ini membuat suasana hotel berubah drastis menjadi penuh kebanggaan dan persatuan. Anak yatim yang dulu dianggap remeh kini berdiri sebagai simbol keberanian dan keteguhan hati. Tamu penting yang pernah dibantu anak yatim juga turut memberikan dukungan penuh. Ia berbicara kepada manajemen dan para karyawan, menekankan pentingnya memberi kesempatan dan menghapus prasangka sosial di lingkungan kerja. Dorongan dari tamu tersebut menjadi katalisator perubahan yang lebih besar, membuka jalan bagi anak yatim untuk mendapatkan posisi dan penghargaan yang layak di hotel. Meski mendapat banyak pujian, anak yatim tetap rendah hati dan tidak sombong. Ia mengajak semua orang untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan hotel, serta bekerja dengan penuh rasa saling menghargai. Sikapnya yang penuh kerendahan hati ini semakin membuatnya dicintai oleh banyak orang, baik karyawan maupun tamu. Ia menjadi inspirasi nyata bahwa keberanian dan ketulusan dapat mengubah pandangan dan hati orang lain. Karyawan yang dulu saling berseteru kini mulai berdamai dan bekerja sama dengan lebih baik. Mereka belajar bahwa sebuah keluarga, walau berasal dari latar belakang berbeda, harus saling mendukung terutama dalam menghadapi kesulitan. Anak yatim menjadi pengikat yang menyatukan mereka, simbol perjuangan bersama yang memberikan kekuatan baru bagi seluruh tim hotel. Hotel mewah itu pun mulai berubah menjadi tempat yang lebih hangat dan ramah. Pelayanan yang diberikan menjadi lebih tulus dan penuh empati, tidak hanya kepada tamu tetapi juga di antara para karyawan. Semangat gotong royong yang dulunya samar kini terasa kental, membentuk ikatan kuat yang membuat hotel tidak hanya sekedar tempat bekerja, tetapi juga rumah kedua bagi semua orang. Kejadian besar yang menimpa hotel itu menjadi titik balik penting dalam cerita anak yatim. Dari seorang yang diremehkan, kini ia menjadi pahlawan yang dihormati dan dicintai. Perubahan yang terjadi tidak hanya mengangkat derajatnya, tetapi juga mengubah keseluruhan budaya dan nilai di hotel mewah tersebut. Kisah ini membuktikan bahwa setiap orang, tak peduli latar belakangnya, bisa menjadi agen perubahan yang luar biasa. Hari yang dinanti akhirnya tiba, saat anak yatim yang dulu diremehkan mendapat pengakuan resmi dari manajemen hotel mewah tempatnya berjuang.
Sebuah acara penghargaan diselenggarakan secara khusus untuk menghormati keberanian, ketulusan, dan kerja kerasnya yang luar biasa. Semua karyawan, tamu penting, dan manajemen berkumpul dalam suasana penuh haru dan bangga, menyaksikan momen bersejarah ini dengan mata yang berkaca-kaca. Anak yatim berdiri di atas panggung, mengenakan seragam baru yang rapi dan bersih, yang menandakan bahwa ia kini bukan lagi sosok yang diabaikan. Suaranya sedikit bergetar saat menyampaikan pidato singkat, berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Ia menceritakan bagaimana dulu ia diremehkan, dihina, dan dianggap tidak layak. Tapi berkat keteguhan dan doa, ia mampu bertahan dan membuktikan diri. Cerita itu menyentuh hati semua yang hadir. Suasana menjadi sangat emosional ketika beberapa karyawan yang dulu meremehkan anak itu maju ke depan, dan secara terbuka meminta maaf atas perlakuan buruk mereka. Mereka mengaku menyesal dan mengakui bahwa sikap mereka salah selama ini. Tangisan haru mewarnai ruangan saat permintaan maaf tersebut disambut dengan pelukan hangat dari anak yatim dan tepuk tangan meriah dari semua yang hadir. Momen ini menjadi titik balik yang menegaskan kekuatan maaf dan perubahan hati. Tamu penting yang dulu dibantu anak yatim juga hadir dalam acara tersebut, memberikan sambutan yang penuh pujian. Ia menegaskan bahwa anak yatim adalah contoh nyata dari ketulusan dan keberanian yang layak diteladani. Dukungan dan pengakuan dari sosok berpengaruh ini semakin memperkuat posisi anak yatim dalam lingkungan hotel dan komunitas sekitarnya. Banyak orang yang mulai menganggapnya sebagai inspirasi hidup. Manajemen hotel memberikan penghargaan berupa sertifikat dan bonus sebagai tanda apresiasi atas dedikasi dan keberanian anak yatim. Penghargaan ini bukan hanya simbol materi, tetapi juga pengakuan atas nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Anak yatim merasa sangat terhormat. Namun ia tetap rendah hati dan mengajak semua orang untuk terus bekerja bersama dalam semangat kebersamaan. Para karyawan yang hadir di acara tersebut kini memandang anak yatim dengan rasa hormat yang tulus. Mereka menyadari bahwa di balik kesederhanaannya, anak itu memiliki hati yang besar dan jiwa yang kuat. Banyak dari mereka terinspirasi untuk mengubah sikap dan cara pandang mereka terhadap sesama. Lingkungan kerja yang sebelumnya penuh ketegangan kini mulai dipenuhi dengan semangat baru dan sikap saling menghargai. Cerita hidup anak yatim yang dibagikan dalam acara tersebut menjadi sumber motivasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk meraih sukses dan diterima. Dengan keteguhan hati, doa, dan kerja keras, seseorang dapat mengubah nasib dan membuktikan nilai dirinya. Pesan ini memberikan energi positif yang menyebar ke seluruh penjuru hotel dan komunitas sekitar. Acara penghargaan ini juga menjadi momentum untuk merayakan keberagaman dan inklusivitas. Manajemen hotel mengumumkan kebijakan baru yang lebih ramah dan adil bagi semua karyawan tanpa memandang latar belakang. Kebijakan ini menjadi landasan baru bagi hotel untuk tumbuh menjadi institusi yang tidak hanya mewah secara fisik, tetapi juga kaya akan nilai kemanusiaan dan empati. Di akhir acara, anak yatim berjanji untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan membantu sesama, terutama anak-anak yatim lain yang menghadapi kesulitan. Ia ingin membagikan berkah dan kesempatan yang telah ia terima, sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab sosial. Janji ini disambut dengan tepuk tangan meriah dan harapan besar dari semua yang hadir. Masa depan anak yatim yang dulu diremehkan kini tampak cerah dan penuh harapan. Setelah perjalanan panjang yang penuh perjuangan dan pengorbanan, ia telah berhasil mengubah nasibnya dan meraih penghargaan yang layak di hotel mewah tersebut. Namun, kesuksesan yang diraihnya tidak membuatnya lupa akan akar dan masa lalunya yang penuh liku. Ia tetap rendah hati dan bertekad untuk terus melangkah maju dengan hati yang penuh rasa syukur. Lingkungan hotel yang dulu dingin dan penuh prasangka kini telah berubah menjadi tempat yang hangat dan penuh kasih sayang. Karyawan yang sebelumnya skeptis dan meremehkan anak yatim itu kini telah menjadi keluarga baru baginya. Mereka bekerja bersama dengan semangat persatuan dan saling menghargai, menjadikan hotel bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga rumah kedua yang penuh kehangatan dan dukungan. Anak yatim yang kini menjadi inspirasi bagi banyak orang tidak hanya berfokus pada karirnya sendiri. Ia bertekad untuk membantu anak-anak yatim dan mereka yang kurang beruntung di luar sana, agar mendapatkan kesempatan yang sama. Ia aktif menggalang dukungan dan sumber daya untuk mendirikan program pelatihan dan beasiswa bagi anak-anak yang membutuhkan, mengembalikan kebaikan yang pernah ia terima dengan cara yang lebih luas. Keberhasilan dan ketulusan anak yatim ini pun mulai dikenal oleh masyarakat luas. Cerita perjuangannya tersebar melalui berbagai media,
menjadi contoh nyata bahwa tidak ada hal mustahil bagi seseorang yang memiliki tekad kuat dan hati yang tulus. Ia sering diundang untuk berbicara di berbagai acara motivasi, berbagi pengalaman hidup yang menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah menghadapi rintangan. Hotel mewah yang menjadi saksi perjalanan anak yatim ini kini menjadi simbol perubahan sosial yang positif. Manajemen dan karyawan berkomitmen untuk menjaga budaya inklusif dan empati yang telah mereka bangun bersama. Mereka bertekad untuk terus membuka pintu bagi siapa saja yang ingin berjuang dan belajar, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Karyawan hotel yang dulu meremehkan anak yatim kini menjadi pendukung setia dan teman sejatinya. Mereka bersama-sama merayakan setiap keberhasilan, mendukung satu sama lain di saat suka dan duka. Ikatan kuat ini menjadi pondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan dan membawa hotel menuju masa depan yang lebih gemilang dan berkelanjutan. Anak yatim itu pun menyadari bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya tentang keberhasilan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa memberi dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Ia berkomitmen untuk terus belajar, berkembang, dan menjadi contoh bagi generasi muda agar tidak takut bermimpi dan berjuang demi masa depan yang lebih baik. Suatu hari, saat berdiri di balkon hotel menghadap kota yang gemerlap, anak yatim itu merenung dengan penuh rasa syukur. Ia mengingat kembali semua perjuangan, air mata, dan doa yang telah membawanya ke titik ini. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak pernah melupakan perjalanan panjang yang telah dilalui dan selalu menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh kasih. Cerita anak yatim yang dulu diremehkan ini berakhir dengan pesan kuat tentang kekuatan hati dan semangat pantang menyerah. Ia membuktikan bahwa asal-usul tidak menentukan masa depan, dan bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk bersinar. Kisah ini menjadi inspirasi abadi yang mengajarkan kita untuk tidak menilai seseorang hanya dari luarnya, tetapi dari keberanian dan ketulusan hatinya. Setelah perjuangan panjang dan keberhasilan yang diraih di hotel mewah, anak yatim itu kini memasuki fase baru dalam hidupnya yang penuh tantangan berbeda. Dunia yang selama ini dikenalnya mulai melebar, mempertemukannya dengan berbagai orang dan situasi yang menguji kematangannya. Ia sadar bahwa keberhasilan bukan titik akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih kompleks dan penuh tanggung jawab. Dalam bab ini, anak yatim mulai mendapat kesempatan untuk mengelola sebuah proyek sosial yang bekerja sama dengan hotel dan komunitas sekitar. Proyek ini bertujuan membantu anak-anak kurang beruntung mendapatkan pelatihan keterampilan dan pendidikan. Tanggung jawab ini memberinya ruang baru untuk belajar memimpin, berkomunikasi, dan membangun jaringan yang luas. Namun, tidak semua orang menyambut baik langkah baru anak yatim ini. Beberapa pihak yang merasa nyaman dengan status quo mulai menimbulkan hambatan, baik berupa kritik pedas maupun penghalang administratif. Anak itu harus belajar menghadapi kritik dan menyeimbangkan antara memperjuangkan visi dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan demi tantangan datang silih berganti, mulai dari dana yang terbatas, perbedaan visi antara pihak hotel dan komunitas, hingga tekanan sosial dari orang-orang yang meragukan kemampuannya. Namun, ia tidak goyah. Dengan pengalaman yang sudah teruji, ia mampu mengambil keputusan tepat dan mencari solusi kreatif untuk mengatasi setiap masalah yang muncul. Dalam perjalanan ini, anak yatim juga mulai belajar tentang arti kepemimpinan sejati. Bukan hanya memerintah, tapi mendengarkan, menginspirasi, dan memberdayakan orang lain. Ia terus berusaha membangun tim yang solid dan harmonis, menghargai setiap kontribusi, sekaligus membina rasa percaya diri dan motivasi para anggota proyek sosialnya. Seiring waktu, proyek yang dipimpinnya mulai menunjukkan hasil positif. Anak-anak yang dulu putus asa mulai mendapatkan harapan baru melalui pelatihan dan pendidikan yang mereka terima. Komunitas sekitar pun mulai merasakan dampak perubahan yang nyata, membangun ikatan yang kuat dengan hotel dan anak yatim tersebut sebagai penggerak utama. Kesuksesan ini membawa anak yatim pada kesempatan baru, undangan untuk berbicara di berbagai forum dan seminar sosial, di mana kisah dan perjuangannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia menyadari pentingnya menggunakan suaranya untuk memperjuangkan perubahan sosial yang lebih luas, dan dengan rendah hati ia menjalankan peran baru ini. Namun, di balik keberhasilan itu, anak yatim juga mengalami tekanan baru. Beban tanggung jawab yang besar kadang membuatnya lelah dan ragu. Ia harus belajar menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan pribadi, serta mengingatkan dirinya sendiri tentang tujuan sejatinya, membantu sesama dengan tulus dan penuh kasih. Setelah berhasil mengelola proyek sosial yang menghubungkan hotel mewah dengan komunitas sekitar, anak yatim itu mulai menghadapi tantangan baru yang jauh lebih kompleks dan berlapis.
Dunia di luar lingkungan hotel yang selama ini menjadi zona nyaman, kini memaksa dia untuk beradaptasi dengan kondisi yang jauh lebih keras dan penuh dinamika. Ia harus belajar memahami realitas kehidupan masyarakat yang jauh dari kemewahan, sekaligus tetap menjaga idealismenya. Di tengah tekanan yang kian berat, anak yatim tersebut mulai mengembangkan kemampuan diplomasi dan negosiasi. Ia harus menjembatani kepentingan berbagai pihak, hotel, pemerintah lokal, masyarakat, dan sponsor, yang seringkali memiliki pandangan dan tujuan berbeda. Keberhasilan proyek sosial sangat bergantung pada kemampuannya untuk menciptakan sinergi dan membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Namun, tak jarang pula ia menemui kegagalan dan penolakan. Ada kalanya proyek yang direncanakan harus tertunda atau dibatalkan karena masalah dana atau birokrasi. Anak itu merasakan betul betapa sulitnya membawa perubahan sistemik di masyarakat, terutama ketika banyak orang masih terjebak dalam ketidakadilan dan kemiskinan. Rasa frustrasi dan lelah mulai menghantui, tapi ia terus menguatkan diri lewat doa dan dukungan dari teman-teman terdekat. Dalam prosesnya, ia juga mulai memahami pentingnya membangun kapasitas komunitas secara berkelanjutan. Tidak cukup hanya memberikan bantuan sementara, tapi perlu memberdayakan masyarakat agar mampu mengatasi masalah mereka sendiri. Ia mulai mengadakan pelatihan kepemimpinan dan manajemen bagi para pemuda dan tokoh masyarakat, berharap mereka bisa menjadi agen perubahan di lingkungan mereka masing-masing. Di sisi lain, anak yatim itu tidak lupa memperkuat jaringan sosial dan profesionalnya. Ia aktif berpartisipasi dalam konferensi dan forum kemanusiaan, berbagi pengalaman sekaligus belajar dari para ahli dan praktisi lain. Wawasan yang didapatkan memperkaya perspektifnya dan membantunya menyusun strategi yang lebih efektif dalam menjalankan misi sosialnya. Konflik internal juga mulai muncul di antara tim proyeknya. Perbedaan pendapat, ego, dan tekanan kerja membuat suasana sesekali memanas. Sebagai pemimpin, anak yatim harus mampu meredam ketegangan dan mengingatkan semua orang tentang visi dan tujuan bersama. Ia belajar pentingnya komunikasi terbuka, empati, dan kepemimpinan yang inklusif demi menjaga keharmonisan tim. Perjalanan ini mengajarkannya banyak hal tentang kesabaran, keteguhan, dan fleksibilitas. Ia menyadari bahwa perubahan besar tidak akan terjadi dalam waktu singkat, melainkan melalui proses panjang yang penuh liku dan tantangan. Setiap kegagalan dan hambatan menjadi pelajaran berharga untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dukungan dari komunitas kecil yang setia mendampinginya menjadi sumber energi dan motivasi. Mereka percaya pada visi anak yatim dan berkomitmen untuk terus berjuang bersama. Kebersamaan ini menjadi pilar utama dalam menghadapi badai dan rintangan yang terus datang silih berganti. Persahabatan dan solidaritas menjadi senjata ampuh untuk menjaga semangat juang tetap menyala. Setelah sukses mengelola proyek sosial dan membangun jaringan yang kuat, anak yatim mulai merasakan dorongan untuk memperluas pengaruhnya ke tingkat nasional. Ia sadar bahwa masalah ketidakadilan dan kemiskinan tidak hanya ada di komunitas kecilnya, melainkan meluas ke banyak daerah lain yang juga membutuhkan perhatian dan perubahan. Dengan tekad bulat, ia memulai perjalanan baru yang jauh lebih besar. Anak yatim mulai berkolaborasi dengan berbagai organisasi sosial dan pemerintah pusat untuk merancang program pemberdayaan anak-anak kurang mampu di seluruh negeri. Tantangan bertambah kompleks karena skala yang jauh lebih besar dan ragam kepentingan yang harus disatukan. Namun, ia tidak gentar. Pengalaman yang telah ia kumpulkan menjadi bekal berharga untuk menghadapi semua rintangan tersebut. Perjalanan ini membawanya ke berbagai daerah terpencil, bertemu dengan masyarakat yang memiliki cerita dan kebutuhan berbeda-beda. Anak yatim belajar pentingnya memahami budaya lokal dan kearifan masyarakat setempat agar program yang dijalankan benar-benar efektif dan diterima. Sikap rendah hati dan rasa ingin tahu yang tinggi membantunya membangun hubungan erat dengan banyak komunitas. Namun, tidak mudah untuk mendapat dukungan penuh. Beberapa daerah masih skeptis dan enggan menerima bantuan dari pihak luar. Anak yatim harus bekerja ekstra keras untuk membangun kepercayaan, melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin adat agar tercipta sinergi yang kuat. Kesabaran dan ketekunan menjadi kunci utama dalam menembus dinding-dinding keraguan tersebut. Sementara itu,
Ia juga menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu oleh perubahan yang dibawa. Ada yang mencoba menghambat programnya dengan berbagai cara, mulai dari birokrasi rumit hingga kampanye negatif. Anak yatim harus belajar untuk tetap fokus dan menjaga integritas, menggunakan strategi komunikasi yang efektif untuk mengatasi hambatan ini. Dalam prosesnya, anak yatim membentuk tim kerja yang solid dan beragam, terdiri dari para profesional, relawan, dan pemuda-pemudi yang memiliki semangat tinggi. Ia mengajarkan pentingnya kerjasama lintas sektor dan keterbukaan untuk menerima masukan demi kesuksesan program. Kepemimpinannya semakin matang dan inspiratif, menjadi teladan bagi banyak orang. Anak yatim juga mulai mengembangkan teknologi sederhana sebagai alat bantu pendidikan dan pelatihan di daerah terpencil. Ia menginisiasi penggunaan perangkat digital yang terjangkau untuk menjembatani keterbatasan akses informasi. Inovasi ini membuka pintu baru bagi anak-anak dan pemuda di pelosok untuk belajar dan berkembang. Meski jadwal padat dan tekanan tinggi, anak yatim tidak lupa menjaga keseimbangan hidup dengan beristirahat dan menyempatkan waktu bersama keluarga dan sahabat. Ia percaya bahwa kekuatan mental dan emosional sangat penting agar tetap bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dukungan dari orang-orang terdekat menjadi sumber motivasi utama. Setelah melewati perjalanan panjang penuh liku dan perjuangan di berbagai daerah, bab terakhir ini membawa anak yatim ke babak puncak pengabdian dan refleksi atas segala yang telah dicapai. Ia menyadari bahwa perubahan yang sejati tidak hanya berasal dari satu orang, melainkan dari kekuatan kolektif yang dibangun dengan kesabaran, ketulusan, dan kerjasama tanpa henti. Dengan rasa syukur yang mendalam, ia menatap masa depan yang masih terbuka lebar. Dalam bab ini, anak yatim memimpin sebuah konferensi nasional yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, organisasi sosial, pelaku bisnis, hingga komunitas lokal. Acara ini menjadi momentum untuk menyatukan visi dan memperkuat komitmen bersama dalam memberdayakan anak-anak kurang mampu di seluruh negeri. Ia berbicara dengan penuh semangat, menginspirasi semua yang hadir untuk terus berjuang demi keadilan dan kemanusiaan. Konferensi ini juga menjadi ajang bagi anak yatim untuk mempresentasikan hasil dan dampak program-program yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. Statistik keberhasilan, kisah-kisah perubahan, serta testimoni dari para penerima manfaat memberikan bukti nyata bahwa usaha keras dan ketulusan hati bisa membawa hasil luar biasa. Semua peserta tergerak untuk terus mendukung dan mengembangkan inisiatif-inisiatif positif tersebut. Meski merayakan keberhasilan, anak yatim tidak lupa menyampaikan pesan penting tentang tantangan yang masih harus dihadapi. Ia mengingatkan bahwa ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi persoalan besar yang membutuhkan perhatian dan aksi bersama secara berkelanjutan. Ia mengajak semua pihak untuk tidak cepat puas, melainkan terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi demi masa depan yang lebih baik. Setelah konferensi, anak yatim kembali ke komunitas asalnya dengan semangat yang makin membara. Ia memperkuat fondasi program yang telah ada dan mulai menyiapkan generasi penerus yang dapat melanjutkan perjuangannya kelak. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi para pemuda menjadi fokus utama, agar semangat perubahan dapat terus menyala tanpa kendala waktu. Dalam kehidupan pribadinya, anak yatim kini menikmati kedamaian yang selama ini ia rindukan. Hubungan dengan keluarga angkat dan teman-teman dekat semakin erat, menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan batin. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya dari pencapaian materi, tapi dari hubungan yang tulus dan kasih sayang yang tak pernah pudar. Bab ini juga mengangkat sisi kemanusiaan anak yatim yang tetap rendah hati dan selalu bersyukur atas semua karunia. Ia sering merenung dan berdoa, memohon kekuatan untuk terus berkontribusi bagi sesama tanpa mengharap pamrih. Sikap ini membuatnya semakin dihormati dan dicintai oleh banyak orang, yang melihatnya bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pribadi yang hangat dan penuh kasih. Seiring waktu, kisah hidup anak yatim ini diabadikan dalam berbagai media, dari buku hingga film dokumenter. Ceritanya menjadi inspirasi bagi generasi muda dan masyarakat luas, mengingatkan bahwa setiap orang memiliki potensi luar biasa yang bisa diwujudkan dengan keteguhan hati dan keikhlasan. Warisan ini menjadi sumber inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Bab terakhir ini ditutup dengan gambaran anak yatim yang berdiri di tengah komunitasnya, dikelilingi oleh anak-anak dan pemuda yang penuh harapan. Ia tersenyum bangga melihat benih-benih perubahan yang telah tumbuh dan akan terus berkembang. Dengan keyakinan bahwa masa depan adalah milik mereka yang berani bermimpi dan berjuang, ia melangkah maju membawa sinar harapan bagi dunia. Dengan demikian, perjalanan anak yatim yang dulu diremehkan kini menjadi kisah epik tentang kekuatan iman, ketulusan,
dan perjuangan tanpa akhir. Cerita ini mengajarkan bahwa dari kesulitan dan kerendahan, bisa lahir cahaya yang menerangi jalan banyak orang. Sebuah legenda hidup yang akan terus menginspirasi